Baik, langsung saja ya pertemuan perkuliahan kita sore ini di pertemuan pertama mata kuliah eh, dasar pemrograman. Saya buka perkuliahan kita hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, bagaimana keadaannya kalian hari ini? Apa baik-baik saja di sana cuacanya? Eh, Semoga baik-baik saja ya di keadaan suasananya. Oke, baik. Eh, Tenang aja nanti apa bagi yang ter kelewat nanti apa bisa tak saya kasih share apa rekodnya nanti bisa dilihat di YouTube. Oke, kita pertemuan pertama kita nanti untuk mata kuliah ini dasar pemrograman mungkin nanti kalau yang rumahnya Kudus deket kampus mungkin kalau ada butuh bantuan untuk eh itu apa ada prakteknya agak kesulitan mungkin boleh datang ke Umku mau siang sore atau mau menjelang malam nggak masalah mungkin sesempatnya yang penting nanti WA Pak Eri untuk ketemu ketemu soalnya di mau apa bisa di kampus berhubung dari bisnis digital sendiri udah ada ruangan khusus untuk kalau seandainya apa di tempat lain nggak ada ruangan untuk apa diskusi, istilahnya ruangan diskusi tempat untuk lebih dari waktu 24 jam. Oke, nanti kalau ada perlu bantuan, kalau masih belum paham, boleh WA Pak Heri untuk mungkin atau Zoom apa Zoom pribadi pas di luar jam kerjanya. Mungkin kalau waktu ini kan ada yang kerja, ada yang sudah pulang, udah bebas atau free, mungkin nggak bisa disamaratakan untuk teman-teman yang hari ini masih bekerja dan butuh halnya bimbingan di praktek kita hari ini. Oke, untuk yang pertemuan pertama, langsung saja ke materinya. Ya. Nanti kalau ada yang ditanyakan, boleh masukkan di kolom chat ya. Oke, oke, kelihatan kan? Oke. Mata kuliah dasar pemrograman untuk Bapak Heri ini menggunakan bahasa pemrograman Python ya. Mungkin nanti bisa dicari-cari di Google, di internet tentang Python kode. Oke, ini nanti kontrak kuliahnya. Mungkin nanti kalau ada perubahan boleh japri di grupnya yang tadi udah tak edit untuk ke dasar pemrograman. Nanti diktatnya bolehlah nanti tak share tentang PDF Python-nya dan juga di website juga banyak ada python.org tentang apa situs belajar Python secara lengkap. Oke.
di mana mata kuliah ini dari Bapak Ibu, Mas atau Mbak, Bapak Ibu, oke, mata kuliah ini itu awalnya bertujuan untuk mengenalkan konsep dasar dari pemrograman kepada mahasiswa program studi bisnis digital, yang dimana mahasiswa akan mempelajari logika pemrograman dasar, struktur data, serta penerapan pemrograman dalam solusi bisnis digital, di mana tujuan pembelajarannya yaitu setelah mengikuti mata kuliah ini, mahasiswa mampu diharapkan memahami konsep dasar pemrograman dan logika pemrograman. Dua, penerapkan pemrograman dalam menyelesaikan masalah sederhana di bisnis digital. Yang ketiga, mengembangkan kemampuan analisis dan pemecahan masalah menggunakan pemrograman. Oke, mungkin dari Mas atau Mbaknya nanti ini tak bisa di-scan bagi yang apa online. Nanti kalau nggak bisa ini tak sharekan di grup untuk apa peman pemantiknya. Saya share grup atau kalian yang bisa on HP bisa scan. Nah, saya ya tunggu 5 menit, mungkin kalau nanti selesai atau nggak selesai nanti dilanjutkan nanti. Ini untuk apa soal pemantiknya. Oke, sudah saya share. Nanti bisa kalau yang ketinggalan bisa melakukan pengisian ya, nanti menyusul aja. Oke, sambil berjalan hari ini saya lanjutkan mata kuliah apa materinya biar tidak apa kelamaan. Oke, di mana pengantar pemrograman dan lingkungan pengembangan perangkat lunak yang saya gunakan di prodi bisnis digital itu akan menjadi seorang profesional programmer, yang dimana dalam mempresentasikan sebuah alat yang bisa digunakan untuk mengajar, berbicara tentang data, data, repot, dan yang selebihnya tentang mempresentasikan perangkat. Ya, kalau seandainya mungkin nanti Mas atau Mbaknya butuh ilmu tambahan, butuh bantuan dasar seperti instalasi, bolehlah kontak dari Pak Heri. Nanti kalau mungkin yang rumahnya dekat dari Kudus bisa ke kampus, nanti janjian saja, nanti tak ke sana. Soalnya berhubung rumahnya Pak Heri sama kampus itu 5 menit, ya. Oke, lanjutnya pengantar pemrograman. Mungkin dari Mas atau Mbaknya kemarin dari SMA, SMK udah pernah mendapatkan map mapel informatika tentang berpikir komputasional, berpikir komputasional, dikomposi apa berpikir algoritma, ada yang apa namanya algoritma, lanjutnya ada dekomposisi, enkapsulasi, lanjutnya
terstruktur dan seterusnya. Un- jadi soal berpikir komputasional tersebut itu aslinya itu kelanjutannya sebelum apa kelanjutannya dari pemrograman. Oke. Di mana pemrograman itu kalian nanti akan melakukan proses pembuatan set instruksi yang dapat dipahami dan dijalankan oleh komputer. Di mana untuk melakukan tugas atau menyelesaikan permasalahan bagi mahasiswa prodi, di mana pemahaman pemrograman adalah kunci dalam mengembangkan solusi digital yang efektif. Mengapa pemrograman penting dalam bisnis digital? Ya, karena bisa untuk otomatisasi proses bisnis programan yang memungkinkan otomasi berbagai tugas yang berulang, meningkatkan efisiensi dan produktivitas. Maksudnya, analisis data yang membangunan algoritma untuk mengolah dan menganalisis data besar, seperti big data membantu pengambilan keputusan yang lebih baik. Selanjutnya nomor tiga, pengembangan aplikasi, di mana aplikasi web maupun mobile yang menjadi interface antara bisnis dengan pelanggan. Bahasa pemrograman yang cocok untuk bisnis digital yaitu ada JavaScript, ada HTML untuk tampilan, JavaScript untuk sebuah apa tampilan yang super interaktif, Python untuk backend-nya atau yang populer itu web data dan prototipenya. Backend dari istilahnya tim dari balik layar. Kalau HTML sama JavaScript kan tim depan layar atau yang kalau kalian cari di lowongan pekerjaan itu Python itu backend-nya, JavaScript sama HTML5 itu front-end-nya. Oke, kalau SQL itu bisa front end dan juga back end. Soalnya SQL itu datanya data-data pun bisa bekerja sebagai front end untuk menampilkan sebuah informatif, sebuah web itu supaya interaktif yang ditujukan kepada para pengguna. Jadinya kalau sebuah website yang nggak ada datanya mungkin websitenya Badan Pegawai Statistik tidak muncul data yang berbicara. Ya berarti bukanlah statistik website BPS. Mungkin bisa saja website company profile yang datanya disembunyikan setelah orang itu login. Ya, jadi mungkin dari kalian nanti saya share tempat belajarnya Python, JavaScript, dan SQL ini. Oke, lanjutnya lingkungan pengembangan lingkungan pengembangan perangkat lunak atau software development environment atau IDE itu tool yang digunakan untuk kalian nanti menjalankan programnya. Uji coba programnya bagaimana? Ya, ada yang pakai Visual Studio Code, PyCharm, Eclipse, dan yang lain untuk menyediakan editor kode debugger dan tool lainnya, di mana sistem kontrol versi seperti Git yang memungkinkan tim untuk kolaborasi pada kode yang efektif, di mana database-nya, dari kalian udah tahu kan database yang menyimpan data, nanti bisa pakai MySQL, PostgreSQL, MongoDB, dan lain-lain. Selanjutnya development dan operation itu pakainya alat seperti Docker, Jenkins, dan Kubernetes memudahkan deploy dan manajemen aplikasi. Implementasi dalam bisnis digital yang pastinya un- sebuah prototyping cepat karena Python itu open source bisa digunakan
sefleksibel mungkin. Jadinya untuk mendapatkan feedback itu lebih cepat. Lalu skalabilitas penggunaan lingkungan dan alat pengembangan yang sesuai memudahkan proses scaling aplikasi sesuai dengan pertumbuhan bisnis. Selanjutnya keamanan, di mana pemilihan bahasa programan dan tools yang mendukung implementasi fitur keamanan untuk mendatangi data bisnis dari dan pelanggan. Yang kesimpulannya, pemahaman terhadap pengetahuan pemrograman dan lingkungan pengembangan perangkat lunak sangat penting dalam konteks bisnis ya. Nanti kalian eh, a- akan mengembangkan beberapa algoritma yang diperlukan untuk apa? Informatif sebuah bisnis itu bagaimana ya. Jadi untuk mendapatkan solusi yang tidak hanya inovatif tapi juga scalable yang bisa dibesarkan. Kalau dari dunia desain itu adanya JPEG sama vektor. Kalau JPEG kan kalau di scalable atau diperbesarkan pecah. Tapi kalau itu vektor di scalable itu tidak akan pecah, dibesarkan berapa meter itu nggak akan pecah. Itulah artinya apa? Scalable dari Python. Yang dimana sebagaimana siswa atau profesional di bisnis digital itu kita harus menguasai programan alat pengembangan yang menjadi sebuah investasi untuk masa depan karir yang berkelanjutan di era digital. Oke, ini materi singkat tentang Python. Oke, kalau ada pertanyaan boleh nanti jawab di grup tentang materi kita hari ini. Selanjutnya, setelah dari materi, kalian sambil mengikuti petunjuk ya dari Pak Eri ini, bisa buka Google-nya, ketik Python. Ya, selanjutnya ke welcome Python ORG. Ya, oke. Selanjutnya download dan Python 3.14. Oke, ini di-download. Terus selanjutnya diinstal. Oke, kalau sudah terinstall Pythonnya, untuk bisa menampung kode-kode itu dengan baik, bisa menggunakan Notepad. Kalian bisa menggunakan Notepad++. Cari di Google Notepad++. Download Notepad++. Notepad++ langsung kalian download yang versi terbaru. Oke. Nanti diklik and klik-klik install. Oke. Pythonnya sudah ke download. Nanti jangan lupa diinstal, diklik sampai selesai. Setelah sampai selesai, kalian menuju folder yang kalian mau buat latihan. Contohnya dari Pak Heri ini menggunakan folder desktop, Python, dasar programan, dan pertemuan pertama. Kenapa pertemuan pertama? Ini untuk latihan dari kalian tentang materi Python pertemuan pertama. Oke, setelah tadi diinstal, untuk mengecek apakah Pythonnya udah terinstall atau belum, bisa ngeceknya begini, di pad pertemuan satu, ini diketik cmd.
Keluar kayak gini. Kita cek apakah Pythonnya udah terinstall atau belum. Kalau udah terinstall, ketik Python kasih main version akan keluar. Ini pun jangan panik kalau udah terinstall tapi kok hasilnya di sini nggak berjalan itu mungkin saja formatnya ada dua. Kan formatnya boleh Python, boleh PY main version. Version akan keluar ya. Ini ada 13 itu apa ya? Oh ya. 13 berarti ini Python yang terbaru. Karena PY Python terbaru Python main version 3119 itu berarti Python yang versi lama. Oke. Mungkin kalau sudah sampai sini berarti kalian bisa membuat dokumen-dokumen ya, dokumen-dokumen. Contohnya ini ke folder lagi di pertemuan pertama kalian untuk mencoba bisa klik kanan, selanjutnya pilih teks dokumen, ke rename dengan Hello World. Hello World. What.py. Nya udah menjadi Python Hello World PY. Terus klik kanan, terus selanjutnya edit with Notepad. Oke, keluar kayak gini. Python. Oke, lanjutnya ke sini ketik Python wah, print dalam kurung Hello World. Kembali CMD-nya tadi di pertemuan satu sampai ke direktori satu kita akan menjalankan hello world.py. Caranya ketik py spasi hello world. Oh, salah. Apa? Kurang titik py-nya. Lagi. Oh, kualik. Ini kebalik. Harusnya world. Hello world.py. Oke, keluar. Ini tadi karena salah penamaan filenya. Sekarang ketik py hello world.png akan keluar hello world. Oke, kalau sudah sampai hello world sini berarti masa tombaknya sudah berhasil untuk menginstalasi. Mungkin dari masa tombaknya ini ada mau tertarik nanti untuk melakukan penginstalan. Oke, nanti jangan lupa lakukan penginstalan dan mengerjakan tugasnya ya. Oke, setelah hello world keluar, coba kita
Kalau kita belajar tentang output dan variabel dari Python. Oke, keluar. Oke, tak jelaskan satu persatu. Ini di variabel Python itu sistemnya kayak gini. Ketik nama variabel produk, berarti ini nama variabel produk laptop Pro adalah ya, harga 15 juta. Oke, dari pihak manajer itu pengen berapa dari produk itu harganya berapa sih? Nah, itu. Ketik ya kontrol ini kontrol S dulu, selanjutnya di CMD, nah atas enter. Oke, langsung keluar. Harga laptop Pro harganya 100 oh 1.515 juta. Ini sudah keluar, berarti ini sudah berhasil. Mungkin dari Mas atau Mbaknya yang pakai laptop eh apakah apa ada kendala untuk penginstalan? Belum. Nanti dari kalian bikin folder di dasar pemrograman pertemuan satu. Oke. Ya, walaupun ini dari folder pertemuan satu masih kosong, jadi dimanfaatkan. Oke, ini menampilkan nama produk. Oke, oke. Selanjutnya, selanjutnya kita untuk melakukan input dari pengguna. Oke. Untuk bisa melakukan penginputan, sistem penginputan berarti postingan, input, masukkan nama, dan selanjutnya print if. Oke, mau mencoba, ketik gini aja, hello nama Anda, Vivi. Oke, Mbak datang di Omku Tara Vivi Store, Omku Store Vivi. Oke, ini bisa berjalan ya. Ya. Dalam pengambilan nama yang interaktif, banyak sekali untuk belajar informatika ini. Apa? Untuk belajar Python dari bisnis digital ini.
Oke. Jadi kalian kalau sudah instalasi, ya, ya, betul, ya, betul. Ya. Di komen kode selanjutnya juga bisa. Ini apa? Oh, ya. Mengulas skrip selanjutnya tentang BMP dari menu ini. Menu ini itu dari harga asli 100.000 diskon 0,10 atau 10%, di mana potongan harga asli itu dapat diskon total sama dengan harga bayar dan potongan. Untuk selanjutnya bisa kalian mungkin bisa tentukan angkanya. Oke, sudah 100.000, klik buy added Helloworld. Oke, kita bayar setelah diskon sekitar 90.000. Nah, 10.000. Oke. Mungkin sampai di sini ada yang mau ditanyakan mungkin. Mungkin apa praktek virtual virtual kodenya bagaimana? Moga aja dari kali apa laptop kalian bisa mengerjakan tugasnya ya. Tidak menunjang. Oke. Untuk situs belajarnya bisa kalian ke w3school.com, di mana ini nanti ada banyak tutorial online untuk kalian bisa pelajari. Contohnya Python tutorial ini. Oke, ini Python, Pythonnya ada banyak nih. Kalau pengen mencoba ini, script mana ya? Benih download tadi sudah Python handling dengan Python exercise. Di Python command, di command di atas.
Ini Python banyak, ada Python polymorphism. Python hello X, hello what, print length X. Dibuka CMD lagi, panah atas, hello what, py, enter. Ya, total bayar, total diskon, 15. Itu perwarisan sifat. Ya, mungkin ada pertanyaan Bapak Ibu, Mas Tambak, tentang Python ini. Ini ada marker Matplotlib seperti diagram dengan batang untuk kalian melakukan analisa nanti dengan Python. Tuh. Oke, mungkin ada yang ditanyakan.
Oke, kalau sudah nanti Pak Heri tu- tugasnya Pak Heri kasih tampilan dari CMD kalian, CMD ini ya, sampai bisa keluar ini atau masuk Hello World, produk laptop, masukkan nama dan lain-lain ya. Nanti Pak Heri kasih screenan ini. Apakah kamu sudah bisa berhasil untuk menginstal Python-nya itu ya? Oke, pakai Notepad plus plus ya. Cara menjalankannya tadi, ingat-ingat, ini dari desktop Python, berdasar program pertemuan pertama, lanjut ini, di pad ini, terus ketik CMD. Nah, karena keluar kayak gini. Tadi diulangin. Itu tadi di apa? Compile lagi ya. Oke, nanti di share di sini hasil praktek praktek kalian apakah udah bisa berhasil atau belum. Kosong. Jadi dikirim di sini formatnya nama NIM, nama NIM ya. Nanti dimasukkan ke sini dalam bentuk formatnya gambar print screen dari CMD ini bahwa membuktikan sudah Python sudah bisa berjalan menggunakan ketik Hello World dan lain-lain. Berbaginya ke siapa? Unaware with link. Oke, saya share di grup ya. Sudah keluar linknya. Nanti kalian masukkan di situ nama NIM ya. Nama NIM di rename nama NIM. Nanti di folder itu nanti cuma pengen lihat apakah Python kalian udah bisa berjalan kayak gini atau belum ya. Mungkin ada yang mau ditanyakan, Mas Mbak, kurang 5 menit lagi saya mau akhiri. Ya, tak cek ini ada Pak minta QR-nya Pak. QR kodenya lagi. Ya, Ya, oke. Ini saya tunggu, nggak apa-apa.
Oke. Ada yang mau ditanya? Ada yang mau ditanyakan? Pak mau tanya, Ya, itu ada tutorial sampai ke Hello World-nya itu nggak Pak? Soalnya tadi dari Bapak kecepatan. ada tutorialnya buat ke Hello World itu ya. Iya Pak. Oh, tenang aja nanti kalau terlambat banget, nanti tak bisa apa? Saya share video ulangannya, tapi ini mau tak ulangin lagi ya. Nanti kalau ada yang kelewat lagi, nanti bisa lihat apa video ulangnya ya. Oke, ini tak ulangin lagi. Iya Ini Pak. Terima kasih. QR kodenya udah semua? Ya, udah semua. Oke, Sudah. Sudah ini Pak. sudah di download, download ini Python, download Python. Ini 3.1 ini sampai sini. Nanti kalian klik. Nah, ini install now. Ya, install now. Install now nanti sampai selesai. Kalau sudah sampai selesai, oke, ini masih berjalan. Nah, kalau kalau sampai selesai nanti ini di apa pad dari apa Windows Explorer ini ya Windows Explorer ada desktop atau enggak dimanapun penting ada pad kayak gini ya kalian di folder di mana nanti ada pertemuan pertama pertemuan kedua pertemuan keempat dan lain-lain foldernya diketik enter biar apa maksudnya pertemuannya di satu dua tiga kan biar nanti biar rapi di pertemuan satu ketik cmd ya enter ya untuk mengecek apakah Pythonnya sudah terinstall atau belum caranya ada yang pakai versi Python lama itu ketik python min version enter oke udah keluar ada yang py version enter oke keluar ini ada beberapa versi yang satu titik empat ini yang terbaru ini data install baru Pak Heri install ini karena nanti formatnya baru PY version atau mengecek where PY PY Python launcher ada di sini oke ini akan keluar gini berarti berhasil ya. Nanti kalau kamu mau pengen Hello World dari PY spasi apa tadi? Hello World. Oke, keluar. Ini
total bayar setelah diskon 9.000. Ini ya, total ini. Nah, minggu depan tentang variabel. Variabel itu mewakili dari suatu objek itu berbunyi bagaimana. Ini ada objek harga asli menyampaikan harganya itu 100.000, diskon 0, ini potongan dan lain-lain. Itu rumusnya kayak gini. Nanti di sini langsung ke total, no, menjumlah ke total ya. Total bayar diskon oke terus X sama dengan hello world. Terus apa-apalah nanti bisa kalian pelajari di sini witrischool.com, bisa witrischool.com dan lain-lain. Sebelum nanti kita ketemu di materi selanjutnya. Mungkin Mas yang bertanya tadi CMD-nya udah bisa? Udah bisa? Sudah, Seperti Pak. sudah. Ini PY main version keluar Python versi berapa? Belum saya coba. Ini baru saya mau coba. Oke, nanti dicoba ya. Nanti tak share rekamannya. Mungkin besok kalau ada kendala lagi boleh Pak Eri di chat ya. Teman-teman yang lain bagaimana? Ada kendala? Kalau yang rumahnya Kudus bolehlah mampir ke Umku. Nanti janjian sama Pak Eri. Kita editkan dulu. Nanti untuk kelanjutannya kalau sudah mahir, udahlah nggak perlu ke datang untuk apa menanyakan caranya. Oke. Ya, Pak. Oke. Ini teman yang lain bagaimana? Mbaknya? Eh, mau mencoba lagi. Nih, Notepad plus-plusnya jangan lupa ya. Ini ada Python if else. If else itu untuk statement. Ketika A sama dengan ini bagaimana? Ini contohnya. A sama dengan 33. Ya. A sama dengan 33. B sama dengan 200. If B, ini buat latihan dulu. Nanti pertemuan minggu ke depan fokus ke beberapa apa kita baiklah pemanasan. Ini yang penting installingnya udah bisa berjalan. Biar minggu depan kalau tak kasih beberapa project bisa berjalan. Ya, ini seperti if B lebih dari A, oke, enter. Lanjutnya print B lebih besar daripada A. Oke, simpan. Lanjutnya dikompil lagi. Nih, ya, compile lagi. Ketik PY, kasih nama filenya. Nama filenya apa? Hello World. Hello World.py. Ya, bentar. Oke, keluar. B lebih besar daripada A. Karena benar, 200 sama 33 itu lebih besar 200 dari 33. Dan nanti kalau pengen melempar ke false bisa DIY aja. Ini A-nya itu
mungkin diperbesar mungkin 201, di mana secara logika if B lebih dari A itu salah, ya. Nih, kejalankan lagi panah atas py.hello world.py enter. Oke, ternyata nggak keluar karena salah, ya. Atau elip ini else else print lah. Oh, else penggunaannya bagaimana? Oh, ini else penggunaannya titik dua print, dua print. Oke, langsung keluar, terlempar ke yang paling salah, ya, karena nggak mungkin ke sini, pasti akan kelempar ke yang terakhir. Kalau benar itu kayak gini, ini ganti 199, ya. Harusnya nanti kelemparnya yang B lebih besar dari itu. Oke, B lebih besar dari A, berarti benar. Oke, ya, banyak sekali untuk bisa dilatihan. Sebelum kalian masih punya banyak waktu, bisa dilakukan pemanasan dulu. Nanti sebelum kita ketemu di minggu depan, ya. Nanti Mbak Eri boleh tugasnya untuk sprint screennya dikirim di sini, ya. Contohnya tak kirim wes. Ini. Print. Hello what? Terus print nama nama Mas Rifki, nama sendiri. Terus print alamat Kedung Dowo. Oke, mungkin nanti bisa ditambahin lagi supaya biar menarik, ya. Terus ini CMD di sini bertemu di folder yang tadi. Oke, PY, ketik PY, hello world.py. Oke, keluar. Ya, nanti keluar, kalian bikin sekreatif mungkin, ya. Ini hello world Mas Rifki Kedung Dowo.
Oke, mungkin ada yang mau ditanyakan, Mas Mbak, dari nanti contoh pertamanya. Nggak ada ya, nggak ada kesulitan ya. Belum sepertinya, Pak. Oke, kalau nggak ada kesulitan, nggak ada pertanyaan, nanti kalau di tengah jalan ada pertanyaan, boleh dijapri di grup atau WA ya, nggak usah sungkan-sungkan malu. Oke, yang penting kita saling belajar, saling ngisi. Oke, ya sudah Oke. kita di di ujung acara di perkuliahan kita yang pertama hari ini, mungkin kalau Bapak Heri ada salah kata, saya mohon maaf. Kita ketemu minggu depan. Yang penting semua compilernya nanti nggak ada error ya. Nanti kita untuk melakukan eksperimen yang selanjutnya. Oke, saya tutup perkuliahan kita hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Makasih, warahmatullahi Pak. wabarakatuh. Terima kasih, Ya. Pak.